Itu belum dimulai ya kayak Pak Muhammad atau lupa dibuka ini mic-nya ya? Bukanya belum, Bu. Belum ya? Oke lah. Mic-nya pun nggak Takutnya lu. mic-nya pun nggak juga tuh. Kita cek Oke. Oh ya, sudah Pak. Ya, yang Sudah kami kita dibuka tuh. doakan supaya untuk pertemuan selanjutnya bisa mengikuti ya. Nah, bagaimana hari ini kalian semangat nggak? Saya minta kalian coba cek kanan kirinya apakah ada sampah yang tercecer. Jika ada yang masih tercecer, silakan buang ke tempat sampah terlebih dahulu. Silakan. Tidak ada ya, tadi habis weekend rajin ya, berarti weekend. Dan kalian juga menjaga kebersihan alhamdulillah. Kemudian sekarang kalian siapkan buku tulis, dikeluarkan alat tulisnya dan juga smartphone-nya. Wijayanti, tadi yang pertama nggak pernah. Yang pertama belum open. Yang pertama belum open. Belum open mic. Diulang lagi. Nggak tahu. Ulang lagi. Ini kamu udah. Sudah ya? Sudah siap ya? Nah, Ibu akan membagikan link berupa e-modulnya ya. Kalian bisa cek di Google Classroom-nya. Di situ Ibu sudah memberikan link e-modul. Nah, itu bisa menjadi bahan tambahan atau sumber belajar kalian. Silakan dicek terlebih dahulu e-modulnya ya. Ibu tampilkan di layar Google Classroom-nya di edukasi e-modul kaidah pencatihan atau anak kalian. Apakah sudah terbuka semua? Sudah. Berapa lembar? Jika ada yang masih belum terbuka, boleh di-scan barcode-nya ya. Boleh nih, kalau yang nggak bisa membuka Google Classroom-nya. Berapa lembar? Fendi, berapa lembar, Fendi? Lembar. Nah, ini modulnya ya, sama ya. Nah, tadi kalian masih semangat kan ya, masih pagi ya. Nah, untuk itu Ibu mau kasih kalian kata-kata mutiara terlebih dahulu nih, kita lihat. Nah, ini siapa nih? Ada yang kenal? Siapa nih? Yang YouTuber ya. Percayalah bahwa capek kita hari ini akan membuahkan hasil yang baik suatu saat nanti. Jadi artinya apa? Artinya adalah ya benar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, sekarang sebelum Ibu memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan mendengarkan materi yang kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat kita kemarin pelajari apa? Ayo. Apa? Aturan penjumlahan. Ada yang masih ingat aturan penjumlahan itu seperti apa? Ya, silakan. Satu orang. Aturan penjumlahan apa? Ya. Aturan penjumlahan adalah ada beberapa kegiatan yang berbeda, namun hanya satu yang dilakukan. Serta semua kegiatan tersebut saling lepas atau tidak mungkin ada dua atau kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Baik, terima kasih.
Berarti kalian masih mengingat ya materi sebelumnya, yaitu tentang kaidah pencacahan, aturan penjumlahan. Di mana aturan penjumlahan ini mempunyai syarat, yaitu beberapa kegiatan yang dilakukan tidak dapat dilakukan bersamaan atau hanya satu yang dapat dilakukan, alias saling lepas. Nah, sekarang Ibu minta coba mana sih dari soal berikut yang bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan penjumlahan. Coba dibaca dulu, yang masih dulu nih kira-kira mana nih yang bisa menggunakan aturan penjumlahan. Ini masih mengingat kembali ya materi yang sebelumnya. Ya silakan Nabil. Yang kedua. Ya, Dibaca dulu yang kedua itu tentang apa? Jabatan ketua OSIS dapat diduduki oleh siswa kelas 10 dan kelas 11. Jika kandidat siswa kelas 10 terdiri atas 15 orang dan siswa kelas 11 terdiri atas 10 orang, tentukan banyak cara memilih ketua OSIS. Ya. Menurut saya itu menggunakan aturan kaidah penjumlahan karena posisi ketua OSIS tidak dapat diisi oleh kedua kelas dari kelas 10 dan kelas 11. Maka menggunakan kaidah penjumlahan yaitu 15 siswa kelas 10 dan 10 anggota siswa kelas 11 diatur dinamakan. Ya, berarti hasilnya berapa? 10. Betul. Nah, ada yang beda jawabannya atau sama? Masih mengingat ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemarin kita sudah belajar kaidah pencacahan aturan penjumlahan. Sekarang kita akan mempelajari kaidah pencacahan aturan perkalian. Ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis aturan pencacahan, aturan jumlah, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, mengidentifikasi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan aturan perkalian. Yang kedua, menerapkan aturan perkalian dalam masalah kontekstual. Yang ketiga, menganalisis permasalahan yang bisa diselesaikan dengan aturan perkalian. Dan yang keempat, membandingkan penggunaan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sekarang kalian coba amati permasalahan yang Ibu tampilkan di media ini, PPT. Coba diamati dulu, ini ada apa sih di gambar ini? Ada yang mau menanggapi informasi apa sih yang ditampilkan dari gambar ini? Ya, silakan, Felicita. Oke, informasi yang bisa kita lihat dari gambar itu ada seorang anak perempuan yang kebingungan untuk memilih sebuah baju, rok dan sepatu. Dia memiliki tiga pasang baju, 3 pasang rok dan 2 pasang sepatu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara mencari banyaknya kemungkinan Rati pergi menggunakan outfitnya? Menurut saya ini dengan mematchingkan satu persatu dulu. Misalnya Rati memilih baju nomor 1, rok nomor 1, dan sepatu nomor 1. Atau Rati memilih baju nomor 1, rok nomor 2, dan sepatu nomor 1, dan seterusnya sampai dia memilih masing-masingnya. Baik, ada jawaban lain? Tidak ada, jawabannya sama seperti juga. Baik, nah permasalahan ini akan dimunculkan di LKPD yang akan kalian kerjakan nanti dengan diskusi kelompok. Nah, Ibu beritahukan dulu kegiatan pada hari ini ya. Nah, kegiatan pada hari ini yang pertama adalah diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD, kemudian menuangkan hasil diskusinya. Disepakati aja, nanti dituangkan di LKPD-nya, kalian scan, kemudian nanti hasil scan-nya silakan bawa ke laptop Ibu, nanti kalian presentasikan. Kemudian kelompok lain bisa menanggapi atau merespon, terutama jika kalian mempunyai jawaban berbeda ataupun kalian ada yang tidak memahami ketika kelompok yang lain maju.
Kemudian setelah itu kita menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, yang terakhir kita akan mengadakan kuis. Nah, Ibu sudah membagi kelompok ya sebenarnya kemarin. Ada yang masih ingat kelompoknya? Masih kemarin itu membagi berapa kelompok? 8 ya. Satu kelompok berapa orang? Nah, ini untuk mengingatkan kembali ya kelompok-kelompoknya. Nah, ini kelompok pertama sampai kelompok 7 ya. Nah, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang rapi ya, silakan. Ini karena ada yang tidak masuk ya, Dewa tidak masuk, berarti kelompok kami itu hanya 5 orang ya. David juga tidak masuk, berarti hanya 5 orang. Dan satu lagi Irfan Mika itu di kelompok 4 juga sama, ada 5 orang aja ya. Sudah semua berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Jangan ada yang nyasar ya. Jangan sampai kalian diakui dengan kelompoknya sendiri. Dan sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. LKPD itu satu kelompok satu. Udah. Nah, sudah diterima semua ya? Nah, silakan dilihat. Lihat kembali ada berapa lembar dan ada berapa masalah di LKPD tersebut. Silakan. 7 lembar. Ada berapa masalah? 2. Nah, jangan lupa kalian tulis kelompoknya, nama-namanya, anggotanya. Nah, ini jangan sampai lupa kelompoknya kelompok berapa, nama anggotanya siapa aja, kelas, sekolah. Kemudian baca baik-baik instruksi yang diberikan. Ya, Ibu berikan waktu 20 sampai 25 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau kalian merasa kurang bingung itu bisa ditanyakan ke Ibu ya. Tapi terlebih dahulu kalian menanyakan dengan kelompoknya sendiri. Bisa juga kalian mencari dari internet yang ada smartphone. Ya. Silakan. Semua anggota pada kelompoknya masing-masing harus berkontribusi, harus aktif. Karena ada nilai kelompok ya.
Sudah nomor berapa? Masalah satu yang sudah dicoba dulu ya, didiskusikan dengan kelompoknya. Sepertinya sih sesuai dengan instruksinya sih ya. Bagaimana kelompoknya Mu'alim? Baik, silakan dilanjutkan ya. Bagaimana Randy? Ada yang mau ditanyakan?
nanti hasil diskusinya juga KBBI pakai pulpen ya, supaya nanti hasil scan-nya tidak kurang ya untuk pakai pensil. Bagaimana kalau isi sudah sampai permasalahan apa? Contohnya kita men-scan video YouTube yang ada dalam HDD ya. Pak Liji bantuin temennya kan nih? Bantuin doa. Dari tadi berdoa.
Waktunya masih 10 menitan lagi ya. Jadi atur waktu kalian dengan baik-baik. Ya, kenapa? Lewat dari gang paling ujung sana atau yang paling dekat lewatnya? Coba dibaca dulu dari soal. Coba dibaca. Permasalahan 2 dari awal. Rumahan di mana neneknya tinggal tidak diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Kemudian ada gambar apa di situ? Oh, itu ada gambar apa di situ kendaraannya? Nah, itu mulai dari mana? Dari ujungnya. Nah, nanti ada tulis situ jalannya ya. Yang paling yang dekat buat nyampe rumahnya apa? Jadi paling Mencari banyaknya coba setelah memahami. Jadi itu sampai ke ini berarti berapa banyaknya? Bisa lewat mana aja gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya atau masih bingung? Ismi, masih bingung? Jessica? Sudah? Berarti sudah sampai ke permasalahan 2 ya. Kelompoknya Raffi sepertinya anteng-anteng aja ya. Tidak ada kendala? Tidak ada. Kelompoknya ini sudah sampai mana progresnya nih? Sampai 2. Saya tadi habis nonton video yang ada di Blackboard, terus habis itu memasukkan data ke dalam skema ini, Bu. Ke dalam AKBD-nya. Tulisannya berarti berbeda-beda ya. Nomor 1 siapa yang nulis, nomor 2 siapa yang nulis ya.
Bila jaringannya nggak ada, bagaimana? Tidak nyambung menggunakan apa? Telkomsel ya? Eksis. Padahal eksis artinya ada ya. Tapi di sini jaringannya tidak ada. Ya, waktunya sekitar 5 menit lagi ya. Kelompoknya Felix tinggal halaman berapa? Halaman terakhir ya? Baik, berarti tinggal sedikit lagi. Kelompoknya sudah terakhir. Kelompoknya Nabil bagaimana? Sudah halaman terakhir sama? Sama. Kemudian kelompoknya ini. Alhamdulillah, berarti waktunya cukup ya. Ya, kelompoknya apa ini gimana? Mana juga? Nah, kelompoknya Randy bagaimana? Tinggal cari. Oh, berarti tadi perjalanannya ditulis dulu ya, baru dipindahkan ke ini. Gimana kelompoknya Malik? Sudah tinggal kesimpulan ya, teman terakhir. Baik, ibu tunggu ya.
Apakah 3 menit lagi sudah siap? Sudah siap dikumpulkan apa kayaknya? Ya, Ibu beri waktu 3 menit lagi ya. Jangan lupa hasil dari tulisan kalian di LKPD di scan ya, buat nanti ditampilkan di media record. Yang sudah selesai boleh selesai scan, maksudnya boleh dikirimkan ke HP Ibu ya hasil scanannya. Ngomongnya Mbak sudah selesai ya? Tinggal scan. Oke, Felicita bagaimana? Baik. Oke, Nabil sudah selesai scan? Sudah, ya sudah, berarti bisa dikumpulkan ya. Sudah dikirimkan ke saya? Nah. Ya. Nomor yang ini, kemudian hari ini sudah sarapan? Belum. Sarapan dong, biar semangat. Sudah ada kelompok ya yang menyerahkan LKPD-nya kepada saya. Sudah kembali? Sudah selesai? Belum? Kita lihat siapa yang sudah mengirimkan hasil scan-nya. Aurelia sudah mengirimkan. Yang lain mau ngirim? Nabil sudah ngirim belum? Sudah Felicita? Oh, tinggal scan. Udah ya? Ambil LKPD-nya ya. Ya, jangan lupa ke WA saya. Jangan-jangan tidak menyimpan nomor HP saya. Ya, sini selalu sudah.
Udah 5 kelompok ya, 1, 2, 3, 4. Udah 4 kelompok, sisanya Malik, kemudian Rizita dan Raffi, kelompoknya berarti udah ya. Udah Rizita, Nabil dan Alif. Menyenangkan ya. Yang sudah? Rizita? Baik, yang lain? Ya. Jadi dua ini ya, yang ini. Sudah dikirim semua ke HP saya hasil scan-nya? Nah, baik. Nah, sekarang waktunya presentasi ya. Siapa kelompok yang mau maju terlebih dahulu nih untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Silakan. Siapa? Ya, silakan Aurelia. Hanya salah satu yang maju ya. Silakan Aurelia, hasil scannernya dibuka terlebih dahulu. Aurelia ya. Yang lain harap diperhatikan. Kemudian apabila ada yang tidak paham, silakan ditanya, ditanggapi. Kemudian kalau misalkan ada yang berbeda jawabannya dengan kalian, boleh kalian juga memberikan pendapat. Silakan kita beri kesempatan kepada kelompok berapa, Apel? Kelompok 2 untuk mempresentasikan diwakilkan oleh Aul. Waktu mempresentasikan hanya 10 menit ya, Apel ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya Aurelia Rizita sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan permasalahan dalam sebelah sini. aturan perpajakan. Sebelah. Kamu di sebelah situ. Biar nggak kelihatan kamera. Oke, di sini ada permasalahan 1, yaitu dapatkah kamu mengetahui ada banyak kemungkinan Rati pergi menggunakan outfitnya. Nah, menurut saya dalam langkah pertama kita kumpulkan informasi terlebih dahulu. Di informasi tersebut ada Rati sedang memilih outfit untuk pergi. Lalu yang kedua ada 3 baju, 3 dan 2 sepatu. Langkah kedua kita tuliskan apa yang ditanyakan pada permasalahan di atas. Banyak kemungkinan Rati pergi menggunakan outfit. Lalu langkah ketiga kita diskusikan dengan teman kelompok kita. Cara apa yang akan kalian gunakan dalam menentukan persoalan tersebut? Yaitu kelompok saya menggunakan cara mendaftar 1
persatu. Dan langkah keempat, pilihan opsi yang mungkin diambil lagi adalah misalkan baju itu adalah B, rok adalah F, dan sepatu adalah S. Lalu kita pasangkan satu persatu, misalkan baju satu dengan rok satu dengan sepatu satu. Lalu yang kedua, baju satu, rok dua, rok satu, dan sepatu dua. Lalu yang ketiga, baju satu, rok dua, dan sepatu satu. Baju dua, rok dua, dengan sepatu dua. Lalu ada baju satu, rok tiga, sepatu satu. Lalu ada baju satu, rok tiga, sepatu dua. Lalu ada baju satu, rok empat, dan sepatu satu. Baju satu, rok empat, dan sepatu dua. Lalu ada baju dua, rok satu, dan sepatu satu, sampai kalian memasangkan baju dan rok sepatu semuanya. Dan terdapat hasilnya 24 pilihan objek yang dapat dipilih nanti. Lalu ada permasalahan kedua, bisa membuka denah perumahan di mana neneknya tinggal. Denah tersebut diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Kalian tadi sudah melihat gambar denahnya. Setelah kita memahami permasalahan di atas, kita ambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan informasi berupa bisa ingin pergi ke rumah neneknya. Lalu ada 2 gang pertama, 3 gang kedua, dan 4 gang ketiga. Lalu yang kedua, menuliskan permasalahan yang ditanyakan. Yaitu permasalahannya banyak kemungkinan bisa memilih gang ke rumah neneknya. Lalu yang ketiga, kita selesaikan dengan mendaftar satu persatu. Lalu kita simak dalam video YouTube tadi, kalian sudah scan linknya. Di situ kita diarahkan untuk menggunakan diagram pohon. Di sini kalian bisa lihat diagram pohonnya. Pada gang alfa ada 3 kejadian, yaitu gang A ada 4 kejadian, gang mawar, gang cempaka, gang lili, dan gang lavender. Lalu kejadian 2 pada gang B itu ada gang mawar, gang cempaka, gang lili, dan gang lavender. Lalu gang C itu ada gang mawar, gang cempaka, gang lili, dan gang lavender. Lalu yang kedua tadi ada gang beta, ada 3 kejadian yaitu gang A, ada gang mawar, gang cempaka, gang lili, dan gang lavender. Gang B pun juga sama, gang mawar, gang cempaka, gang lili, dan gang lavender. Dan yang terakhir gang C yaitu ada gang mawar, gang cempaka, gang lili, dan gang lavender. Lalu berdasarkan pengamatan, banyak kita bisa memilih jalan yang dapat bisa untuk sampai di rumah nenek, yaitu kita kalikan semuanya. Banyak gang pertama dikali banyak gang kedua dikali banyak gang ketiga, yaitu 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 25. Lalu berdasarkan permasalahan 1 dan 2, kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu pada permasalahan 1 dan 2 kita dapat menggunakan aturan perkalian. Berdasarkan banyaknya kejadian pada permasalahan 1 dan 2. Nah, syarat dari aturan perkalian yaitu dipakai untuk menentukan banyak cara pada beberapa kejadian yang dapat dilakukan satu waktu atau dilakukan secara bersamaan. Kita dapat dari kesimpulan, secara umum aturan perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. Apabila kejadian pertama terdapat X pilihan, kejadian kedua terdapat Y pilihan, dan seterusnya, serta kejadian terjadi secara bersamaan atau berkelanjutan, maka banyaknya pilihan yang mungkin adalah K di mana K sama dengan X kali Y kali Z dan seterusnya. Sehingga perbedaan yang kita bisa simpulkan dalam aturan penjumlahan dan aturan perkalian adalah perbedaannya aturan penjumlahan dipakai ketika kejadian saling lepas atau kejadian tidak dapat dilakukan bersamaan atau dalam satu waktu. Sedangkan aturan perkalian dipakai ketika kejadian dapat dilakukan satu waktu atau secara bersamaan. Demikian presentasi saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih. Kita beri aplaus semua. Mau
menanggapi atau memiliki perbedaan pendapat? Silakan. Sangat jelas penjelasan dari Olivia. Bagus. Kita beri tepuk bagus terlebih dahulu buat Aurelia. Ya, terima kasih Aurelia. Selanjutnya kelompok yang mau presentasi, ada yang mau menawarkan dirinya? Ya silakan Mualim. Yang manakah pengenannya? Silakan dicari. Disimak baik-baik ya. Tidak bisa diperbesarkah itu PDF-nya? Maksudnya yang sebelah kirinya tidak bisa dihilangkan ya? Menggunakan nitro. Yang mana? Yang apakah terlihat sampai belakang? Kelihatan. Intinya adalah ini memperbesar. Sama aja ya. Ya sudah ya tadi saja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Ahmad Malik, akan mempresentasikan LKPD yang sudah kelompok 1 kerjakan tadi. Oke, kita langsung masuk ke permasalahan yang pertama. Permasalahan yang pertama, dapatkah kamu mengetahui ada berapa banyak kemungkinan tadi pergi menggunakan outfitnya? Jadi langkah pertama yang kita ambil sesuai LKPD yaitu mengumpulkan informasi apa saja yang ada di permasalahan di atas. Yang pertama, Ratih ingin memilih outfit untuk pergi. Ia mempunyai 3 baju, 4 rok atau celana, dan 2 sepatu. Untuk langkah kedua yaitu kita tuliskan apa permasalahan yang dibahas dalam permasalahan tersebut. Jadi ini permasalahannya ialah berapa banyak kemungkinan Ratih pergi menggunakan outfit. Untuk langkah ketiga, ini cara yang kita gunakan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Untuk kelompok 1 kami menggunakan cara dengan diagram pohon. Teman-teman, ini adalah diagram pohonnya. Jadi apabila Ratih ingin menggunakan baju 1, celana 1, dan ini S ini adalah sepatu. Jadi sebelumnya untuk baju saya singkat jadi B, untuk rok itu saya singkat jadi C, dan untuk sepatu saya singkat jadi S. Apabila Ratih ingin memakai baju 1, dia memakai celana 1, dan menggunakan sepatu 1, itu bisa disebut dengan kejadian 1. Untuk kejadian kedua yaitu apabila Ratih ingin menggunakan baju 1, terus menggunakan rok 2, dan menggunakan sepatu 1, itu adalah kejadian kedua. Jadi semuanya disusun sampai bawah dari baju 1 sampai ke sepatu nomor 2. Oke, untuk langkah keempat yaitu kita selesaikan permasalahannya dengan cara menggunakan diagram pohon tadi. Dari sesuai diagram yang kelompok saya buat, kemungkinan pilihan outfit Ratih yaitu ada 24. Jadi terdapat 24 pilihan outfit yang dapat dipilih oleh Ratih.
Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Oke. Bisa membuat DNA perumahan di mana neneknya tinggal. DNA tersebut diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Setelah memahami permasalahan di atas, lalu langkah apa yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk langkah pertama yang kita ambil yaitu mencatat apa saja informasi yang ada di permasalahan tersebut. Yang kelompok saya dapatkan dalam permasalahan tersebut ialah yang pertama, Nisa ingin pergi ke rumah neneknya. Yang kedua, yaitu ada banyak gang yang harus dilewati oleh Nisa. Ada 2 gang pertama, 3 gang kedua, dan 4 gang ketiga. Dari data di atas, kami bisa menentukan ada berapa cara Nisa pergi ke rumah neneknya. Setelah menganalisa, kami menentukan menggunakan cara yang sama dengan permasalahan 1, yaitu menggunakan diagram pola. Setelah itu kita seperti yang diperintahkan di LKPD, kita men-scan ini barcode untuk melihat video pemecahan dari permasalahan nomor 2. Setelah melihat dari videonya, kita kami mengisi diagram pohon yang ada di LKPD. Jadi apabila Nisa ingin menggunakan gang A melewati gang A, seterusnya melewati gang A, habis itu melewati gang mawar, itu disebut kejadian 1. Dan untuk kejadian 2, bisa melewati gang alfa, melewati gang A, setelah itu melewati gang cempaka. Untuk kejadian ketiga, bisa menggunakan melewati gang alfa, setelah itu melewati gang A, setelah itu melewati gang B. Semua kemungkinan ditulis dan diisi sesuai dengan apa yang ada di LKPD menggunakan diagram pola tersebut. Oke, jadi berdasarkan pengamatan yang sudah kami lakukan, ada banyak cara menuju ke rumah nenek Nisa, yaitu dengan cara mengalihkan semuanya dari banyak gang pertama dikali banyak gang kedua dan dikali banyak gang ketiga sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 24. Berdasarkan dari permasalahan nomor 1 dan nomor 2, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa permasalahan nomor 1 dan 2 dapat diselesaikan dengan aturan perkalian dengan cara mengalihkan kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 dan seterusnya. Dan menurut kelompok kami, syarat dari masalah konseptual yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian ialah apabila terjadi 2 kegiatan, misalkan kegiatan 1 terjadi sebanyak A dan kegiatan 2 terjadi sebanyak kegiatan B, maka ada dua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyakan A dikali B. Kita dapat menarik kesimpulan secara umum, yaitu aturan perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. Apabila kejadian pertama terdapat A pilihan, kejadian kedua terdapat B pilihan, dan seterusnya, serta kejadian terjadi secara bersamaan atau berkelanjutan, maka banyaknya pilihan yang mungkin adalah K, di mana K sama dengan A kali B kali N, dan seterusnya. Sehingga menurut kelompok kami perbedaan dari aturan perkalian dan penjumlahan, yaitu dalam aturan penjumlahan kegiatan tidak bisa dilakukan sekaligus, hanya bisa dilakukan sekali, sedangkan aturan perkalian bisa dikerjakan sekaligus dan dapat dilakukan bersamaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada mu'alif. Ada yang mau menanggapi atau menanyakan atau berbeda pendapat? Silakan. Untuk kelompok lain, ada yang berbeda? Ketika di permasalahan 1, tadi kelompok dari Aurel dengan menggunakan cara susun satu-satu, kemudian mu'alif dengan menggunakan diagram pohon ya tadi. Kemudian ada yang berbeda dari kelompok kalian. Kelompok kami menggunakan cara apa? Pohon. Baik, yang lain sama pohon. Ya intinya sama saja, jadi bisa menggunakan cara pohon maupun menggunakan cara 1 per 1. Nah, kemudian kita belum beri aplaus nih buat aku Alif. Kita beri aplaus dan memberikan tepuk tangan mantap. Yuk, tepuk tangan mantap.
menanyakan nih, sebenarnya kejadian itu apa sih? Yang tadi dibilang oleh mualif disebut-sebut kejadian. Tadi mualif bilang kejadian itu seperti apa, mualif? Gang alfa, gang A, kemudian gang mawar itu satu kejadian gitu. Mobil si bisa mau ke rumahnya melalui gang alfa, terus kirim ke gang A, dan nanti itu kirim ke gang mawar, itu kejadian satu. Berarti kalau dia gang alfa, gang A dan gang mawar kejadian dua dong. Iya. Berbedaannya berarti apa? Kejadian dengan kemungkinan. Jadi ini kejadian atau kemungkinan nih? Yang gang alfa, gang A, dan gang mawar. Jangan sampai salah pengertian. Menurut kalian, kalau dia gang A, dan gang mawar itu dibilangnya satu kejadian atau satu kemungkinan? Kemungkinan ya, kemungkinannya. Jadi bisa itu kemungkinannya bisa saja lewat alfa, gang A dan mawar. Bisa juga kemungkinan keduanya bisa alfa, gang A dan sepakat dan seterusnya. Sehingga nanti didapatkan berapa kemungkinan? Berapa? Kemungkinan. Kalau kejadiannya, kejadian itu melewati gangnya ada berapa gang nih? Gang pertama, gang ke dan gang ketiga. Udah bisa membedakan? Sudah. Nah berarti kalau tadi yang baju tadi gimana outfit? Kejadiannya apa berarti? Kejadiannya adalah yang pertama pemilihan baju, kemudian pemilihan dan terakhir pemilihan. Kalau kemungkinannya berarti kan baju pertama di matchingin ya, di matchingin dengan satu dan satu dan seterusnya, sehingga didapatkan tadi berapa kemungkinan? 4. Jadi sudah bisa membedakan. Nah kalau bisa membedakan, coba kita lihat ya, kalian bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Nah, jadi dari dua masalah ini, manakah yang dapat dikerjakan menggunakan aturan perkalian? Silakan dibaca terlebih dahulu. Jadi ada dua masalah, mana yang bisa dikerjakan dengan menggunakan aturan perkalian yang sudah kita pelajari tadi. Sudah selesai dibaca? Sudah. Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Jawabannya itu nomor 1 pokoknya pilihan nomor 1 itu menggunakan aturan perkalian, dan untuk kaos kaki dan sepatu itu harus digunakan secara bersamaan. Dan untuk pertanyaan nomor 1 itu kan kemungkinan pasangan kaos kaki dan sepatu yang mendapat album ini. Dan sedangkan untuk pertanyaan nomor 2 itu menggunakan aturan penjumlahan dan tidak bisa digunakan secara bersamaan. Ya, jadi yang pertama itu ada yang setuju atau berbeda pendapat. Yang satu penjumlahan Bu, yang kedua perkalian kembali. Ada yang berpendapat seperti itu? Nah, jadi yang pertama tadi perkalian syaratnya apa? Yang kalian dapatkan tadi? Ya, bersamaan. Jadi yang nomor berapa? Nomor 1 ya, karena sepatu dan kaos kaki bisa digunakan secara bersamaan. Sedangkan yang kedua aneh ya kalau digunakan bersamaan ya. Udah pakai sendal, pakai sepatu. Kalau sendal sepatu beda cerita lagi. Nah, ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Silakan. Kita kesimpulannya apa sih tentang aturan perkalian hari ini? Silakan. Ya, silakan, Sandi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengerjaan LKPD pada pertemuan hari ini adalah
Penggunaan aturan perkalian pada kaidah pencacahan dapat digunakan bila diketahui kejadian atau permasalahan tersebut memungkinkan adanya dua atau lebih pilihan yang dapat dilakukan secara bersamaan. Benar ya, kita kasih tepuk tangan buat Sandi. Nah, jadi benar ya, aturan perkalian itu adalah jika ada satu cara melakukan kegiatan satu dan A2 cara melakukan kegiatan 2 dan AN cara melakukan kegiatan N serta semua kegiatan tersebut independen. Maka ada A1 kali A2 kali sampai AN cara untuk melakukan seluruh kegiatan tersebut. Dan yang dengan syaratnya itu satu kegiatan terdiri dari beberapa tahapan. Kemudian ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Jadi itu adalah kuncinya ya, aturan perkalian adalah masalah yang dilakukan secara bersamaan. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Untuk tahu kalian paham atau tidak, kita quiz dulu ya. Siapkan bangkunya. Sebelum itu kembali dulu ke bangkunya masing-masing. Karena ini kan penilaiannya bukan kelompok lagi, tapi individu ya. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Kembali disiapkan bangkunya dan juga mandinya. Saya akan kirimkan kepada Nabil ya. Kepada Nabil, silakan di share kepada grup kelasnya. Dicek kembali jaringannya ya. Semuanya harus masuk. Kali ini ada 37 anak ya yang masuk ya. Jadi nanti responnya harus 37 juga. Apakah sudah masuk kalian? Belum. Waktu mengerjakan hanya 10 menit ya, jadi gunakan baik-baik waktunya. Seperti ini ya luarnya ya, kuis aturan perkalian. Untuk kuis kerjakan masing-masing, sudah tidak ada lagi diskusi ya. Ya kenapa? Absen. Tidak hafal ya? Ya sudah, seingat kalian saja ya, pakai hafal ya. Udah tulis namanya, ada berapa soal? Sudah? Tidak? Bisa masuk? Bisa masuk ya, bisa? Ya. Berapa soal bisa? Soal. Berapa? Soal itu ya? Salah ya? Enggak.
Aturan kalian ya. Kirain yang itu. Ya silakan, sudah benar aturan kalian? Berapa nomor? Maaf ya, salah link. Kebanyakan link nomor. 5 nomor ya sudah, silakan dikerjakan lagi. Kalau tadi kalian paham, harusnya bisa ya. Jadi jawabannya itu dia mintanya adalah bentuk tulisan jawaban panjang. Jadi ada alasannya setiap soal ya.
Ini udah selesai ini ya? Dia pasti sangat paham gitu materi kali ini. Jangan buru-buru ya. Waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi ya. Gak ada masalah jaringan kan? Jadi udah berapa orang? Sudah 5 orang, sudah 5 jawaban. Tiga menit lagi ya.
Kalau waktunya habis, aku submit ya, karena kalau sudah ditutup responnya, kalian sudah tidak bisa submit. Ini sudah mengumpulkan 9 jawaban. Ya, waktu tinggal 1 menit lagi. Silakan. Ditingkatkan perhatian darinya. Ya, sudah habis waktunya ya. Silakan submit. Yuk. Silakan submit. Ya, 29. Ayo, siapa lagi? Siapa yang udah nih? Tapi ngambil mailnya, silakan yang lain belum masuk. Sudah 1 baru. Kita 5-6 anak lagi ya. Silakan submit. Sebelum saya tutup responnya. Ya, silakan anak-anak. Ini tidak bisa langsung diberikan nilainya ya, karena ini kan proses uraian. Jadi saya akan memberikan nilainya setelah saya memeriksa. Besok ya. Baru 32 ini belum siapa ya? Baru 32 orang. Nah, boleh masuk semua ya. Jadi tutup. Belum. Baik. Nah, tutup responnya ya. Nah, sebelum Ibu menutup, ada yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah seru atau tidak seru? Paham? Yang pertama, paham atau tidak paham? Ada yang berbeda atau tidak? Tidak ada yang berbeda. Begini terus memang. Berbeda tidak? Berbeda. Kemudian senang, seru? Nah, sebelum itu Ibu mau mengingatkan kalian tetap belajar. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktorial. Ya, faktorial yang ada tanda serunya. Coba kalian baca-baca terlebih dahulu atau cari-cari dari sumber-sumber. Ya. Nah, kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Nabil. Silakan Nabil pimpin. Agar pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat ya. Kita memakai ibadah ini, kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat belajar, jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.